Tugas ini disusun oleh Febria Indri Safitri, Muhammad Basori Rohmansyah, Anang Pambudi, dan Ryan Ari Priyanto. Pemilihan jenis bahan perkerasan. Macam perkerasan ada 3. Yang pertama, flexible pavement, perkerasan lentur atau aspal. Yang kedua, rigid pavement, perkerasan kaku atau beton. Dan yang terakhir, block pavement, perkerasan menggunakan paving block. Berikut ulasannya. Penjelasan pertama, flexible pavement, perkerasan lentur atau aspal. Keunggulan flexible pavement yang pertama, jalan lebih halus, mulus, dan tidak bergelombang sehingga enak dalam berkendara. Yang kedua, warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman. Yang ketiga, untuk pengguna pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, jalan aspal lebih mudah dibandingkan konstruksi jalan beton. Yang keempat, proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area yang rusak saja, dengan cara mengganti dengan yang baru pada area yang rusak saja. Yang kelima, material yang telah rusak bisa digunakan kembali dalam perbaikannya. Dan yang terakhir, cocok untuk tanah dengan daya dukung yang tidak seragam. Dan kekurangan flexible pavement yang pertama, tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan atau banjir. Yang kedua, pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Yang ketiga, umurnya lebih cepat jika dibandingkan dengan beton. Dan yang terakhir, daya dukung lebih rendah jika dibandingkan dengan beton. Selanjutnya, rigid pavement, perkerasan kaku atau beton. Kelebihan jalan beton. Yang pertama, dapat menahan beban kendaraan yang berat. Yang kedua, tahan terhadap genangan air. Yang keempat, dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan struktur tanahnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pengadaan material lebih mudah didapat. Kekurangan jalan beton. Yang pertama, kualitas jalan beton sangat bergantung pada proses pelaksanaannya. Yang kedua, biaya konstruksi jalan beton lebih mahal dibandingkan jalan aspal, namun lebih murah pada masa perawatan. Yang ketiga, kehalusan dan gelombang jalan sangat ditentukan pada saat proses pengecoran, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Yang keempat, proses perbaikan jalan dengan cara menumpang pada konstruksi jalan beton yang lama, sehingga menaikkan ketinggian elevasi jalan, sehingga terkadang elevasi jalan lebih tinggi dibandingkan rumah di sampingnya. Yang kelima, warna beton membuat suasana jalan menjadi keras dan gersang, sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi pengendara di atasnya. Dan yang terakhir, material yang telah rusak tidak bisa digunakan kembali untuk memperbaiki lagi. Selanjutnya, yang terakhir, perkerasan menggunakan paving block. Keuntungan dari paving block, yang pertama, pelaksanaannya mudah dan tidak memerlukan alat berat serta dapat memproduksi secara massal. Yang kedua, pemeliharaannya mudah dan dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Yang ketiga, tahan terhadap beban statis, dinamik, dan kejut. Dan yang terakhir, tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Kelemahan paving block yaitu mudah bergelombang bila pondasi tidak kuat dan kurang nyaman untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sehingga perkerasan paving block hanya cocok untuk kendaraan dengan kecepatan di lingkungan pemukiman dan perkotaan yang padat.
Sekian ulasan yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.